Silakan Bu Ayu, Bu Ilma, sama kalian. Sudah dimulai itu, sudah direkam. Ya, siapa Pak? Ini kelompok 3 ya? Kelompok 2, Bapak. Kelompok 2. Ini kelompok 2. Kelompok 2. Oke. Yang ini kelompok berapa ini? Bu Irma kelompok 2 ya? Kelompok 3? Kelompok 2, anggota 4 orang, Bapak. Iya, Bapak. Ini kelompok 1. Ini kelompok 1 ya, Bu Ayu, Bu Dewi ya. Ini kelompok 2 ya. Berarti kelompok Pak Nanang ini kelompok 3 berarti Pak Nanang. Iya, kelompok 3 belum saya rekam ya. Jadi kegiatan nanti ada yang memimpin diskusi, ada yang mencatat, kemudian ada yang mungkin mempersiapkan pendataan hasil diskusinya. Saya rekam dulu Pak Nanang ya, kemudian setelah itu dimulai diskusinya. Bapak Ibu selalu melihat kegiatan kita terekam atau belum. Kalau belum, memberitahu saya Bapak Ibu ya. Jadi cirinya kan ada tanda merah itu di pojok kiri ya. Baik, Bapak. Oke, sudah. Silakan Pak Nanang berkolaborasi. Teman-teman, untuk kelompok kita bagaimana? Ketuanya, sekretaris? Ayo kelompok 2 segera dimulai diskusinya. Sudah dibuka, sudah direkam roomnya. Oh, bagian aja, Bu. Bagaimana? Ngapunten, Pripor? Kelompok 1, silakan Langsung dimulai. dibagi aja enggak apa-apa, Bu. Bu Elian atau Bu Adel. Ini monggo. Yang bukan kelompok 1 keluar dari main room. Keluar dari main room. Ya. Kalau Bu PP silakan di mana-mana. Ini Di yang mana-mana kelompok kalau Bu PP. sekretarisnya siapa? Ketuanya Bu Elian ya, Bu? Ya, monggo Iya, dilanjut saya enggak apa-apa, Bu. Bu Adila. Ya, Sekretarisnya siapa? Bu Adel keluar aja Pak Nanang. Iya, sekretarisnya Ilma? saya. atau Bu Ilma? Oh, Bu Di Adel. main room-nya keluar Pak Nanang. Bu bisa mendengar suara saya? Iya, ini kan di room Bisa, 1 masih. bisa, Bu Jelas, Ilma. Bu. Saya kemarin kan nggak bisa. Room 1-nya keluar Jelas, Bu dulu. Ilma. Terus ini kita room langsung 3, aja room gitu 1-nya aja yang ya, Bu keluar ya. Pak Nanang. Kita langsung Room 3-nya yang menjelaskan apa? Iya, Kita Mana kan langsung kelompok membuat 3 kan? langsung Ngoten pripun? Iya. Room 1-nya biar ditempati Ya, Bu langsung saja, Dewi, Bu. Bu Kita Desi, petakan apa Pak Salukul. kekuatan sosio-kultural yang ada di daerah kita itu, yang sejalan dengan pemikiran Iya, Kak makanya Hadi. ditutup satunya. Yang mainnya Kan keluar kita dulu. monggo mungkin dari daerahnya Bu Adel, Bu Ilma, Bu Ayu. Oke. Kalau sosiokultural di sini menurut saya kayak Oke. budaya kalau Sudah, ada siap. tetangga yang sakit atau melahirkan, mendapatkan rezeki punya anak seperti itu, kami saling mengunjungi. Itu kan mengajarkan empati. Jadi saya rasa itu filosofinya Kak Hadi. Apa bisa diterima atau mungkin saya kurang tepat memaknainya? gini aja Bu, kita terima apa kita tampung aja dulu nanti Ya, apa nanti kita rangkum ngoten pripun ya. Nggih, saya tulis berarti nggih, Bu. Nggih, jenengan tulis Bu Adel. Nggih. Oke, yang pertama tadi berarti budaya untuk bahasa Jawanya ngendangi nggih, endang-endang gitu ya. Endang-endang. Endang-endang biasanya kita dengan membawa barang atau amplop untuk berbagi rezeki dengan tetangga yang sakit atau tetangga yang baru saja melahirkan. Kemudian saya punya tambahan lagi, termasuk ketika ada tetangga yang punya hajat. Nah, kita punya budaya untuk rewang.
Nah, betul. Itu kan termasuk itu rewel. gotong royong, kolaborasi. Monggo Bu Ilma mungkin ada tambahan. Ya, terus itu Bu, kalau misalnya hari Minggu itu kan ada kegiatan bersih desa atau bersih kampung itu kan juga bisa mengangkat nilai gotong royong, terus kemudian kebersihan itu juga. Terus ketika ada kalau kita kan ada sholat, ada Idul Fitri, Idul Adha, itu kan juga biasanya kegiatannya membersihkan masjid, musola, seperti itu. Nah, itu kan juga meningkatkan nilai religius. Misalnya anak-anak malamnya itu kan ada kegiatan untuk takbir bersama, takbir keliling, seperti itu. Nah, dari kegiatan yang kalau seperti itu kan 1 tahun 2 kali. Nah, itu kadang juga kalau misalnya di TPA itu kan ada nilai yang mungkin tidak diajarkan di sekolah ya, misalnya mengunjungi atau ziarah ke tempat-tempat yang religius seperti itu. Kalau misalnya di TPA itu kan bisa 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali yang tidak bisa dilaksanakan di sekolah. Nah, anak-anak bisa mendapatkan ilmu dari situ, dan juga mungkin kalau misalnya memungkinkan kan nilai-nilai seperti itu bisa dibawa ke dunia pendidikan di sekolah. Kalau saya 2 poin itu tadi. Yes. Terima kasih Bu Ilma. Tadi yang pertama ada gotong royong, membersihkan desa, biasanya lingkupnya paling kecil RT, RW gitu ya. Selain gotong royong mungkin ada tambahan tentang kolaborasi. Nah, biasanya setelah kerja bakti itu kan ada mungkin ibu-ibu yang bagian membuatkan kopi, teh, ada yang bawa gorengan. Nah, itu kan juga termasuk kolaborasinya. Gitu. Terus yang kedua tadi ada religius yang diambilkan dari kebiasaan ziarah TPA gitu ya. Betul. Ya. Ada tambahan lagi mungkin Bu Ayu? Kalau di saya itu tiap bulan itu ada mungkin 1 minggu sekali itu ada kegiatan silat. Jadi kayak pencak silat kayak gitu. Jadi itu nanti kita bisa mengangkat nilainya jiwa nasionalisme. Jadi kita saling menghargai antar perguruan. Jadi kita tidak boleh perguruan U yang paling bagus, perguruan B yang tidak bagus. Jadi dengan adanya ini nasionalisme kita bisa saling menghargai. Jadi mungkin kalau bisa ditambah dengan silat, mungkin nanti kita bisa tambah poin itu. Mungkin itu Bu yang dari saya, karena sudah disebutkan tadi semua dari Bu Adel, Bu Ilma, sama Bu Erlias, yang biasanya ada kegiatan. Nggih Bu Ayu, bisa ditambahkan Bu Adel ya, tentang pertunjukan silat itu setiap minggu Bu? Atau setiap bulan? Itu kalau nggak salah itu kalau malam minggu Ibu. Oh, setiap malam minggu? Iya, malam minggu. Itu pertunjukannya seperti apa Bu? Bukan pertunjukan sih Bu, itu kayak latihan silat itu loh Bu. Iya. Oh iya. Latihan silat. Oh, latihan silat setiap malam. Iya, betul Bu Adel. Betul. Kemudian mungkin ada tambahan lagi Bu, kesenian-kesenian mungkin yang sering ditampilkan di area Panjenengan? Saya masuk Bu ya. Kalau di tempat kami itu biasanya ada reog kayak gitu, terus kemudian jaranan. Itu menyesuaikan dengan event tertentu, misalnya seperti 17-an, terus kemudian bersih desa, terus kemudian ketika panen, dan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Nah, itu biasanya selain itu ada tambahan lagi untuk kalau istilah kami kayak kondangan itu Bu ya, ditunda. Nah, kalau misalnya di sini masih merawat kepercayaan itu ditunda. Jadi punden itu ada katanya ada 2 ya, tapi satu PSHP doa atau apa. Kita memang kalau ya silakan itu tetap beragama Islam gimana nilai-nilai yang berkaitan dengan ketika dibawa ke sana pun doa-doa yang disampaikan tetap doa-doa agama Islam ya. Secara Islam. Cuman sebagian orang kan tetap mempercayai bahwa ya kalau misalnya syukuran atau apa dibawanya ke punden seperti itu. Terus yang kesenian itu tadi juga misalnya ada reog, jaranan itu diarak di keliling kampung sesuai dengan event tertentu seperti itu. Nah, kalau anak-anak kan cukup tertarik ya dengan adanya keramaian seperti itu, meskipun mungkin
anak-anak juga tidak begitu tahu misalnya sejarahnya reok seperti apa, sejarahnya jaranan seperti apa. Tapi dengan begitu mungkin setelah itu mencari tahu ya kita support misalnya kalau di sekolah, misalnya mereka mau browsing sendiri atau apa, kita bisa support dengan apa yang mereka lihat di lingkungan. Biasanya seperti itu. Terima kasih tambahannya Bu Ilma. Itu sama seperti yang di Mejayan. Biasanya kan ada bersih desa mendatangkan dongkrek dari masing-masing RT atau RW itu keliling satu desa Mejayan. Itu juga bisa diambil nilai gotong royong, kolaborasi, dan kebebasan. Nah, kebebasan yang saya maksudkan di sini, kalau kita aplikasikan ke anak, itu biasanya karena anak memiliki bakat masing-masing. Kalau dia bermain peran, dia akan memilih sesuai dengan kapasitasnya, kemampuannya. Contohnya misalnya yang suka musik, kalau dia pengen main dongkrek, ya jelas dia akan jadi pemain musiknya. Yang bisa menari akan jadi penarinya. Jadi semuanya nanti bisa berpartisipasi aktif di kegiatan dongkrek tersebut. Itu kalau misalkan diaplikasikan di suatu kelas. Dongkrek itu misalnya suatu kelas, ada anak yang bisa musik, ada anak yang bisa menari, ada anak yang jadi aktor, mungkin ada yang jadi leadernya. Seperti itu. Nah, monggo kesimpulannya nanti gimana itu. Yang jelas ada gotong royong dan kolaborasi lagi di situ. Kelihatannya sangat menarik untuk untuk diangkat semua itu materinya. Mulai dari dongkrek dan yang lain. Tapi dari pernyataan apa ya yang awal sampai yang tadi dongkrek itu sebagian besar nilai yang di lebih ke gotong royong, kolaborasi, dan religius. Nanti kita pilih salah satu. Kalau boleh tahu Bu Ilma, tempat tinggalnya di mana nggih? Saya di daerah Ngadirejo, Wonasri. Oh, Ngadirejo, nggih. Kalau kebudayaan seperti itu masih ada lah kayak gitu. Di sebelahan juga masih reok itu masih. Terus kalau pas COVID kemarin itu juga dongkrek ya Bu ya. Maksudnya muter di kampung-kampung itu sebelum terlalu parah itu masih ada kegiatan seperti itu. Dongkrek memang dulunya untuk mengusir Pak Bu. Mengusir lagi. Masih ya kepercayaannya masih ada. Sama mungkin daerahnya ibu-ibu yang lain. Biasanya kalau bersih desa itu ada sindennya ya Bu Ilma? Kalau sinden mungkin pendamping tarian itu, jaranan itu. Oh, jaranan. Kalau di saya itu bersih desa juga ada sindennya Bu. Jadi ada yang nari, ada yang nyanyi. Iya, betul. Bu, saya izin sebentar, anak saya batuk ngikil tak minum obat sebentar nggih. Nggih, bener. Jadi tadi Bu Adel yang nulis nggih. Tadi apa aja Bu? Baik, sejauh ini ada 5 budaya saling menjenguk saat tetangga sakit maupun melahirkan, kemudian gotong royong saat ada tetangga yang memiliki hajat, kemudian gotong royong saat ada kegiatan bersih desa, kolaborasi ibu-ibu yang menyediakan kudapan setelah bersih desa. Terus wajib itu. Terus budaya saling menghargai antar aliran PO sama tadi kesenian reok dan jaranan. Kalau boleh menambahkan, di sini setiap hari Kamis malam Jumat manis itu penerapannya kelompok 2. Jadi nanti budaya yang bisa diterapkan di sekolah atau di kelas itu lebih dari 1 budaya Bapak Ibu ya. Tapi mencerminkan satu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti di PPT-nya menyatakan sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Jadi yang diterapkan lebih dari 1 ya Bu? Iya Pak. Budayanya lebih dari 1. Iya. Oke.
Baik, menyambung yang tadi Bapak Ibu, Ibu-ibu, jadi kalau di sini itu setiap Kamis malam Jumat Manis gitu ada yasinan. Nah, nanti kalau dikorelasikan dengan pembelajaran, contohnya di sekolahan saya itu setiap hari Jumat ada istighosah bersama. Mungkin di sekolahan Bapak Ibu nanti juga ada, itu kan masuk penguatan Budaya karakter. religius. Iya. Sama kalau di daerah saya pengajian itu 1 bulan sekali, yang ibu-ibu itu biasanya juga ada iurannya. Jadi untuk membantu rumah yang ketempatan biar tidak terlalu membebani itu ada iurannya. Entah Iya. 10.000 per orang atau 20.000 itu nanti diserahkan, dijadwal longgarnya kapan, nanti ada bantuan dari kas begitu. Oh iya, mungkin ini ada lagi jaranan di tempat panjenengan juga ada apa enggak nih? Di Mejayan ini Ada, termasuk Bu. Ada Ada, yang tapi jarang kalau Bu kalau di desa saya. kok dulu tuh sering tampil malam minggu di alun-alun, tapi sekarang mulai redup lagi. kalau di saya itu kalau ada yang nanggap, Bu, biasanya orang hajatan nanggap itu biasanya. Iya, Tanggapan. ini kebetulan samping rumah saya Pak RW itu punya sanggar, seperti sanggar jaranannya itu. Tapi ini sekarang redup lagi, tidak seperti dongkrak yang selalu Membumi. Iya. Karena memang kalau jaranan mungkin kan bukan asli Pejayan Madiun ya, Iya, dari Ponorogo kan, Bu, tadi. Area kan berawalnya. Kediri. Oh, Seingat Kediri saya, ya? jaranan Kediri. Mungkin ada tambahan lagi, Bu? Mungkin untuk nomor 1 cukup, Ibu. Iya. Untuk yang nomor 1 mungkin itu nanti kita jabarkan, kan banyak tadi. Iya. Kekuatannya ada yang dibacakan Bu Adel, kita ada 5 ya Bu Adel ya? 7 Bu. Oh 7 malahan. Nggih. Sebentar, ini rencana saya ketik di Word, terus nanti saya share screen kalau memungkinkan. Jadi nanti kita bisa bersama-sama gitu ya. Iya. Iya, Oke, Bu Adel ke atas. Baik, saya coba share screen. Saya nggak terbiasa pakai ini buat apa? Google Meet. Ya, saya biasanya pakai Zoom, bingung saya. Lama-lama nggak pakai tunak-tunuk lagi. Jadi ini Hilang.
Bu kelihatan nggih? Iya, Kelihatan, Bu. bisa di zoom kok. Budaya saling jenguk saat tetangga sakit maupun melahirkan. Yang kedua, budaya gotong royong saat ada tetangga yang hajatan. Yang ketiga, budaya gotong royong saat event bersih desa. 4, kolaborasi ibu-ibu yang menyediakan kudapan setelah bersih desa. 5, budaya saling menghargai antar aliran pencaksilat. 6, kesenian riok dan jalanan. 7, budaya pengertian tiap malam juga. Oke, terus kita tarik apa namanya? Kita cari bagaimana pemikiran Kang Hadi Nah, dapat dikontekskan. Ya. Yang pertama, budaya saling jenguk saat tetangga sakit maupun melahirkan. Angan-angan saya tuh saya bisa langsung edit sambil share screen seperti di Zoom. Tapi itu kok biasa nggak nggak, Bu? bisa? Nggak bisa ya? Iya, kayak apa, saya arahkan ke sini tuh ada 2 mouse yang berjalan di layar. Maaf, saya stop. Berarti kayak kemarin pakai Jamboard kemarin kalau mau live editing gitu ya. Iya. Seperti Kalau yang sudah Zoom, jadi. Cara pengoperasiannya. iya. Kalau Zoom enak. Atau saya yang kurang apa ya, update di ini pengetahuannya di Google Meet. Baik, untuk budaya saling jenguk saat tetangga sakit maupun melahirkan, ini korelasinya adalah dengan Wali murid dan masyarakat kayaknya itu. Enggak wali murid. Murid. Leluhur dan Bentar. Nilainya gimana? Langsung gotong royong gitu. Nilai luhur, misalnya kesenian dongkrek, itu ada gotong royong, kepemimpinan, kreatif, religius. Bagaimana langsung ditulis seperti itu? Mantan Bu. Nanti baru dijabarkan, misalnya diambil satu yang religius atau gotong royong baru dijabarkan. Ya, berarti untuk yang budaya pertama itu apa saja Bu Erlian? Gotong royong, Gotong royong. empati, solidaritas, kemudian adat, Ibu. Adat istiadat. budaya dan adat istiadat gitu. Iya. Religius mungkin. Oke. Religiusnya masuk enggak? Masuknya di lebih kalau kita berbuat baik nanti akan diganti dengan kebaikan sama Allah gitu sepertinya. Oke, Bu. Budaya industri ada ya, Bu? Kalau di sekolah lah ya. Senyum, salam, sapa itu termasuk industri ya. Berarti budaya 5S. Iya, budaya industri maksudnya. Masih ada tambahan? Oh, itu dulu, coba yang kedua, Bu. Kemudian yang kedua adalah budaya gotong royong saat ada tetangga yang hajatan. Kurang lebih sama berarti kan? Oke. Iya, sama, Bu. Sama. Yang ketiga,
Yang ketiga, gotong royong saat event bersih desa. Sama gitu itu. Gotong royong. Sama, Gotong royong Gotong lagi. royong. Ya. Poinnya. ya. Yang keempat, Terus yang keempat, kolaborasi ibu-ibu yang menyediakan kudapan. Saya rasa ini masuk di budaya gotong bersih desa sekalian ya, Bu ya. dimasukkan kalian. Ya, jadi kita drill saja ini. Kemudian selanjutnya berarti budaya saling menghargai antar aliran pencak silat. Itu masuk ke nasional enggak, Bu? Ada nggak Nasional ya di mana poinnya? itu maksudnya, Bu? Maksudnya masuk poin nasionalisme. Oh, Enggak. oke. Nasionalisme. Kemudian Terus nomor berapa itu tadi? solidaritas ya, Bu ya. Solidaritas bisa. Ini saling menghargai antar aliran pencak silat. Ya, saling menghargai itu sendiri juga nilainya tuh. Iya, saling menghargai. Saling menghargai berarti kan antar aliran. Kalau Ya, solidaritas itu internalnya biasanya antar. Internal. ya. Terus kemandirian. Ya tidak ya. Bentar saya tak sambil nyari nilai-nilainya apa saja. Hmm. Fungsi. Musyawarah mungkin tadi Bu belum ada ya, kita misalnya ada rapat RT RW tadi. Belum masuk tadi, Bu. Belum masuk Oh ya. iya, ya berarti ditambahi itu semua ya, Bu ya. Mm-mm. Mm-mm. Baru kepikiran ini gara-gara ada kata musyawarah. Padahal balai RW-nya depan rumah. Lalu ramai. Gotong royong, ikatan kekerabatan mungkin bisa dimasukkan ke tadi yang menjenguk yang tetangga yang sakit baru melahirkan sama yang rewang hajatan tadi. Kekerabatan, Bu. Iya, ikatan kekerabatan. Iya. Sama yang rewang ya. Iya. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal di Indonesia antara lain nilai religi, nilai gotong royong, nilai seni, nilai sejarah, nilai ekonomi. Ini kalau dibagi secara masih umum ya, nilai religi, gotong royong, seni, sejarah, ekonomi. Sebentar, apa ini saya tampilkan dulu ya supaya bisa lihat Ya, ya. sudah sampai seperti apa. Kakiku keringkingan. Sama, Bu. Pasti bergerak terus saya.
Bisa dibesarkan, Bu. Iya, bisa. Bisa. Bentar. Belum. Kelihatan, Bu? Kelihatan. 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 Oh, kalau ini saya gerakkan juga bisa kelihatan bergerak. Iya. Iya, Iya. bergerak. Iya. Nanti cara ngeditnya begini. Oke, kalau gitu saya gini aja sambil ngedit, Bu. Ayo, ini enaknya ditambahin lagi yang mana? Lalu kalau nggak kayak udah percaya ada yang Kalau ekonomi gitu masuk buatan ya, Bu? Kan ada UMKM, 3PT itu Ekonomi. atau apa gitu. Dimasukkan di mananya ini berarti? Di sini, Rel. Enggak, Bu. Nggak masuk Enggak sih kalau masuk, di Bu. situ. Pengajian tiap Jumat, religius, solidaritas, empati. empati masuk karena tadi ada iuran yang diberikan ke yang punya rumah, masuk ke empati. Solidaritas, Gotong royong gotong royong, mempersiapkan iya gotong royong. ya, Karena soundnya. rewang, ada yang nata Iya. ton, nata karpet. Saya mau menambahi, saya urutkan dari atas. Ini untuk budaya saling jenguk ada 7 poin. Kemudian gotong royong sama ada 7 poin. Kemudian event bersih desa ada 7 poin juga yang Ya, berbeda. Bapak Ibu, untuk menjelaskan sebentar, untuk kanvanya atau PPT-nya atau yang lain kaitannya dengan presentasi besok, kalau bisa sudah selesai sekarang. Jadi besok kalau ada waktu tinggal jenengan merevisi atau bagaimana itu ya. Ini waktunya masih nanti saya batasi sampai 15 ya. Maksimal 15 atau 15:20 lah. Sehingga Baik, Bapak. besok sudah siap tinggal presentasi. Siapa yang mau presentasikan, kemudian siapa nanti yang menjadi apa namanya moderatornya, kemudian ada yang timekeepernya. Yang kita bicarakan besok yang sekarang diselesaikan sampai kepada PPT untuk dipresentasikan besok. Lanjut. Baik, Baik, Pak. Bapak. Terima kasih. Lanjut Bu Adel. Oke. Terus di yang keempat ada 4 poin, kelima ada ini, dan keenam ada 4 poin juga. Nah, di instruksi yang ketiga itu kita harus mengkorelasikan nilai-nilai ini dengan pembelajaran yang mungkin dilakukan di sekolah. Insya Allah begitu. Instruksinya di LMS tadi. Iya, Saya yang nomor 3 ya. Oke. Seperti yang satu kekuatan tadi itu ya, Bu? Iya, ambil satu kekuatan mungkin yang hampir ada di semua Iya. ini. Satu kekuatan yang bisa merangkum beberapa budaya nggak apa-apa gitu. Iya. Tadi ya satu kekuatan yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks.
Paling banyak sepertinya gotong royong ya Bu, kalau dilihat dari Iya, apa dari teks yang ditulis sih. Iya, enam keluargaan dan gotong sosiokultural yang royong. kita Iya. bahas tadi, paling gotong royong, kolaborasi. Bagaimana nanti yang diambil yang itu? Yang gotong royong itu aja Iya, Bu, yang yang paling poinnya yang masuk paling sih. banyak. Poin paling banyak. Oke, berarti nanti dikerucutkan menjadi gotong royong. Itu nanti kita dikasih foto itu ya Bu. Misalkan dilampiri dan foto misalkan gotong royong nanti seperti apa. Nonton atau pribadi. Bisa dilampiri seperti itu. Misalkan nanti di nomor 3 itu dikerucutkan kan, kita ambil gotong royong. Contohnya di sekolah pun mungkin 1 bulan sekali atau 2 kali ada kegiatan apa namanya Bakti. kerja Bisa. bakti, membersihkan ruang kelas, membersihkan satu sekolahan yang sudah dibagi-bagi pos-posnya. Setelah itu biasanya anak-anak juga kalau di sekolah saya itu ada kegiatan bawa bekal sehat, itu 2 minggu sekali. Yang 2 minggu lainnya biasanya bawa telur rebus. Itu sudah Itu untuk apa Bu? kegiatan rutin dari ini programnya UKS, Bu. Sehat, Jumat sehat Iya, biasanya. jadi Iya ya. selain sehat lingkungannya juga sehat Sehat fisik. orangnya. Nah, setelah kerja bakti mesti nanti satu kelas itu makannya bersama bareng-bareng dipimpin sama wali kelasnya masing-masing. Gitu. Tapi kalau yang kita presentasikan besok kan nggak sampai itu tuh Bu. Kita kan belum menyertakan dokumentasi itu tuh. Itu kan Enggak, rencana yang akan kita lakukan. untuk untuk contohnya saja mungkin itu. Oh iya. Sudah mempersiapkan misalnya ngambil gotong royong nanti yang diimplementasikan di Yang sekolahnya seperti apa yang dilakukan anak-anak. Misalnya seperti itu. Oke, berarti gotong royong. Terus 1 poin saja nggih. satu Satu, poin yang saja. diminta satu aja. 1 aja. Gotong royong. Saya rasa ini juga harus diuraikan sih Bu. Iya, nanti diuraikan. Jadi misalnya kesenian dongkrek, nilai kebersamaan atau gotong royong tampak pada waktu seluruh pemain dongkrek saling bekerja sama dalam mengadakan latihan, dalam mempersiapkan keperluan pergelaran, kadangkala juga di waktu salah satu pemain atau warga yang membutuhkan bantuan maka akan dibantu. Selain dari kegiatan tersebut, makna nilai-nilai kebersamaan juga terkandung dalam setiap gerakan penari. Misalnya, di saat alur cerita bahwa rakyat Mesean bersama-sama hidup berdampingan, suka maupun duka, itu sudah mengandung arti bersama, kebersamaan dan gotong royong. Jadi mungkin ada penjelasan singkat dari nilai gotong royongnya dulu. Oh iya. Baru nanti dicontohkan implementasinya di lingkungan sekolah atau di murid, kegiatannya murid. Oke, berarti ini langsung nyusun di kanvanya atau bagaimana? Langsung aja Bu, jadi kita nggak punya tanggungan. Ya, bisa disusun di kampanye. Oke. Bentar, tak buka kanva.
Bu Adel, Canva-nya nyambung dengan Belajar ID nggak? Nyambung, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Kalau belajar Kan, ID lebih luas nanti anunya. Apa itu? soalnya Iya. kemarin aku Aplikasinya. Belajar ID-nya nggak mau dipakai. Dulu sudah nyambung, terus nggak tahu kenapa mau login lagi, itu tertolak terus. Mesti apa ya? Error terus. Pokoknya masuk ke halaman baru, tab baru, infonya error selalu seperti itu. Udah coba uninstall, install lagi tetap. Jadi Passwordnya mungkin akhirnya Bu, sementara sama passwordnya, tetap nggak bisa masuk. tetap nggak bisa masuk. Tulisannya error terus. Akhirnya ini sementara pakai Canva biasa. Maaf ya, entahlah kenapa kalau dipakai buka banyak anu gini jadi lemot. Karena Lemot. ya memang kalau dipakai apa virtual meeting dan aplikasi agak lemot. Oke, berarti ini kekuatan sosiokultural. Halaman cover. Ruang kolaborasi modul 1.1. Ruang kolaborasi gitu ya, Bu? Iya, ruang kolaborasi modul 1.1. Terus bawahnya itu menemukan menemukan apa mengenali nilai-nilai luhur kearifan budaya. Tak lihat ini nih, apa judulnya. Oh, memang menemu kenali. Tulisannya Iya, di LMS. Iya, menemu kenali. Tadi saya juga sampai bingung ini bahasanya disambung apa iya. gimana. Menemu dan mengenali. Menemu kenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Gak apa-apa, Bu. Kopas di LMS 1.1.G. Ini bentar, Bu. Di atas ya, Bu ya? Deskripsinya di bawah aja. Sampai anggota masyarakat ya? Apa ini tadi? Panjangnya. Iya. Menemu kenali nilai-nilai luhur. Gak estetis, Bu, kalau kebanyakan grup gitu. Dikecilin aja, dikecilin aja. Fonnya.
Di sini diisi kita nanti ya, nama-namanya kita aja ya. Ya, nama kelompok. Nama kelas, kelompok, KGP angkatan, dikasih nggak? CGP Angkatan 11 Kabupaten Madiun. Iya. Ini kelas 255 toh? 255. 25. 255 kan ya? Oke. PGP kelas 255. Oh ya, yang gabung 254 kan cuma kemarin pas apa namanya? Lokakarya. Lokat. 255 B Bu kita. Oh iya ini ada Bu Ilma A ya. Oh iya. dan Oh B. iya Bu. Ada Kelas Lupa. 255 itu aja. Oh iya kita digabung. Wes nanti tak betulin wes. Terus anggota kelompok. Tadi sesuai urutannya tadi gimana, Bu Ilma? Bu Erlian dulu kalau nggak salah. Bu Erlian. Bu Adel. Ngapunten, iya. Bu Erlian saya nggak duluan. hafal namanya. Di Erlian bawah foto Krismainin. itu kan ada. Gimana? Kris Ainin. Erlian Rahmadani, nggih. Kris Ainin Rahmadani. Tulis di chat aja wes. Iya, tak chat ya. Ya. Mana ya? Sudah. Bu Ilma itu Ilma Rizkiana gitu Ya, aja. sesuai itu Bu. Ilma Rizkiana. Ganti tulis. Makropat itu apa? Sebentar, Bu. Saya tulis di chat Bu. Oh ya, Rizky Ana. Ini SPD semua atau tanpa gelar? Ini kok aja. Ayu Nur Aryadi. Tapi ini gelarnya SPD semua, nggih? Ye. Bu.
Nanti tak gantinya. Gitu. Ya. Terus terus ini berisi ini ya. Soalnya ini perlu dicantumkan enggak ya 3 ini? Dijadikan positif kalau menurut saya. Oh, soalnya ditaruh di halaman sebelumnya ini kah, Bu? Gimana? 3-3-nya ditaruh situ atau per soal langsung ada jawabannya, soal jawaban gitu? Apa-apa taruh depan gini. Langsung 3-3-nya taruh depan dulu gitu. Berarti judulnya apa, Bu, di atas, Bu? Judulnya apa yang tadi? Tugas diskusi kelompok gitu ya? Tugas diskusi kelompok. Oh, panjangnya. Nomor 2 panjang sekali soalnya. Atau disingkat ya? Dikecilkan aja, Bu, kalau memungkinkan. Dikecilkan aja. Gitu. Ya, kecil ukurannya, Bu. Kalau disingkat nggak lengkap nanti. Oh, baiklah. Nek aku ngopasin tadi ternyata kok nggak sampai selesai. Iya, kepotong ya, Bu, ya nomor 3 nya. Kepotong. Padahal udah keblok semua ini. Sampai Mungkin yang ininya. sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan, kurang dapat diterapkan. Ada mama. Ini diisi tadi berarti ya? Poin-poin itu tadi ya? Semuanya ini? 6 poin. Itu yang apa, Bu? Yang yang nomor 1 nggih? Nggih, yang kekuatan sosiokultural. Kurang besar ya, Dicantumkan Bu? semua. Ya, hapus saja.
Ini kan tadi saya bikin kalimatnya sekenanya. Nanti kalau kurang intelek, mohon dikoreksi. Ya, masukkan dulu aja nanti editingnya belakangan. Sudah Iya. sangat intelek Bu Adel. Oke, nanti bisa di resize itu. Mm-mm. Sama nanti tak resize-nya gitu. Terus ini berarti yang kedua, tapi ini kurang mendukung itunya. Iya, kurang tepat. Ini aja. Ini sebentar. Tadi kita yang pertama. Ini judulnya tadi apa, Bu? Judul yang apa ini? Kontekstualisasi. Adakah kata itu? Kekuatan konteks sosiokultural. Bukan yang kedua. Oh, nomor 2. Ya. Pemikiran diajar dengan cara Dikontekstualkan dikontekstualkan, sesuaikan dengan nilai-nilai luhur. Nih, Panjang loh saya itu. dijadikan satu kalimat positif gitu loh, Bu. Apa masa kontekstualisasi? Adakah kata itu? Tadi jadi dipertingkat relevansi nilai-nilai nilai-nilai luhur. luhur kearifan budaya dengan Ya, karakter ya. murid. Ngoten nggih? Tapi ini ada masyarakatnya loh, Bu. Iya enggak? Sebagai anggota masyarakat. Sebagai karakter murid serta nilai sosial dalam masyarakat. Kan gitu, nilai sosial budaya dalam masyarakat. Ya, gitu aja, enggak apa-apa. Lebih lengkap. Oke, jadi saya tolong didikte untuk ini. Jadi relevansi nilai-nilai luhur Nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah
kearifan budaya dengan Tadi Bu Elian ada muridnya kok. Kearifan Dengan budaya murid ya Bu. dengan penguatan karakter murid. penguatan karakter murid. Terus ditambah gimana tadi? Sebagai Serta individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Sebagai individu maupun masyarakat gitu ya, Bu? ini kita Sekaligus aja nggak apa-apa. itu sebagai anggota masyarakat. Hidup sekaligus masyarakat. Nggih, itu Bu nggak apa. Ini yang tadi. Sebentar. Gotong royong, empati. Nya hilang. Terus ini yang kedua. Terus nggak bisa diperpanjang.
Dulu. Nanti gambarnya tinggal diganti. Oke, so far untuk nilai-nilainya itu sudah masuk semua, nanti tinggal dirapikan saja. Nanti dirapikannya offline aja, kayaknya berat kalau buka ke aplikasi memang. Terus kita ke yang ketiga, Bapak Ibu. Nomor Ibu. 3. Yang ketiga itu Sepakati satu kekuatan. dijadikan positif, kalimat positif. Satu Iya. kekuatan Tenaga HD yang menempatkan laku murid. Oke. Gitu aja. Gampang nanti tak editing. Oke. Itu cuma 1 poin ya tadi tuh. Iya. Apa tadi Bu? Gotong royong ya? Gotong royong. Gimana? Ditulis aja gotong royong besar, terus slide selanjutnya baru penjelasan gotong royongnya Iya, gitu. ya. Di situ. Boleh. Saya carikan template yang nanti diganti itunya. Gotong royong. Ini pengertiannya gitu aja, Bu. Apa sama pengaplikasiannya ya? Kalau menurut saya iya, jadi seumpama digunakan di dalam pembelajaran tuh nanti posisi gotong royongnya itu seperti apa gitu loh, Bu. Iya, nanti dikasih keterangan Mungkin sama lampirannya menjelaskan dulu. Iya, dijelaskan dulu aja, Bu. apa menjelaskan awalnya dulu, misalnya di kehidupan gotong royong itu kegiatan Biasa digunakan dalam, kemudian bisa diimplementasikan di kegiatan murid di sekolah seperti apa gitu.
Jadi ini pengertiannya gotong royong gitu ya nanti ya Bu ya. Iya. Ya di bawahnya kata gotong royong ini. Izin menjelas sebentar Bu Erlian, Bu Adela. Oke Pak. Waktunya di ruang diskusi sudah habis, kembali di main room ya. Oh iya Oke, Bapak. Oke Pak. Iya, Pak.